Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya, walaupun kalian masih tetap harus belajar di rumah. Baik, kesempatan kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengamati gambar dan menuliskan petunjuk penggunaan alat. Materi pertama yaitu mengamati gambar. Sebelumnya kalian boleh buka buku tema 2 halaman 28 dan 29. Yuk kita amati gambar berikut. Nah, di sini karena masih berhubungan dengan sumber energi, coba kalian perhatikan, amati gambar berikut. Kira-kira apa ya yang menjadi sumber utamanya? Oke, bagus, yaitu sumber energi listrik. Kenapa? Karena di gambar berikut terlihat ada televisi, ada kulkas, ada pendingin ruangan, juga ada lampu. Nah, sumber energi listrik kita gunakan sebagai ide pokok atau judul cerita kita. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, untuk dapat menceritakan sebuah gambar yang kita amati, ada 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Yang kedua, sebutkan peristiwa apa saja yang terjadi pada gambar tersebut. Yang ketiga, tuliskan gagasan pokok dari gambar tersebut. Baik ya, sudah kita dapat ketiga-tiganya dari gambar tadi. Sekarang kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Ini contohnya hanya 1 paragraf ya. Ide pokoknya tadi, sumber energi listrik, kita buat sebagai judul. Kemudian gagasan pokoknya kita buat di awal paragraf ya, yaitu karena tentang listrik. Jadi kita gagasan pokoknya adalah listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalimat berikutnya adalah sebagai kalimat pendukung. Silakan kalian bisa kembangkan sendiri ya dari gambar yang kalian lihat. Paham ya sampai di sini? Menceritakan sebuah gambar. Jadi tidak asal menulis, tapi harus kalian lihat dulu gambarnya seperti apa ya. Apa yang kalian lihat tuangkan dalam tulisan, sesuaikan dengan tema. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikutnya. Amati baik-baik ya. Ini ada di mana? Kegiatannya apa? Kira-kira ini tentang sumber energi atau bukan? Ya, atau tentang sumber daya alam? Nah, silakan kalian amati baik-baik ya. Nah, tugasnya adalah berhubungan dengan gambar berikut. Nah, tugas pertama kalian adalah amati dan ceritakan gambar tersebut. Lalu buatlah judulnya dan kembangkan menjadi 2 paragraf dari gambar tersebut ya. Oke, tugas ini dikerjakan di buku tematik kalian menggunakan pulpen, tulisannya rapi. Yang harus kalian pahami adalah cara penulisan paragrafnya. Masih ingat ya? Yaitu menjorok ke dalam sedikit. Kiri kanannya diusahakan rata ya, walaupun kalian menulisnya dengan tangan. Oke, silakan kerjakan. Nah, materi kedua yaitu menuliskan petunjuk penggunaan alat. Sebelum
ke petunjuk penggunaan alat, Ibu akan menjelaskan dulu tentang sumber daya alam. Tahukah kalian di Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut bisa dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Misalnya temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat melimpah. Bahkan masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama kondisi saat ini ya. Nah, nama-nama sumber daya alam ini bisa kalian tanyakan sama orang tua kalian, terutama ibumu. Pasti sudah tidak asing lagi untuk sumber daya alam ini, ya. Mungkin saja di rumah kalian juga ada sekarang. Oke. Nah, yuk kita baca. Nah, silakan kalian baca di dalam hati tentunya ya, dan disimak baik-baik. Bacanya memahami ya. Di buku tema juga ada di halaman 56. Oke, tentang apa ini? Nah, ini adalah minuman kunyit asam Jawa ya. Ini adalah bahannya yaitu kunyit, asam Jawa dan gula merah. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita simak. Nah, di sini kita belajar membandingkan petunjuk penggunaan alat. Yang cerita tadi atau bacaan tadi yaitu tentang pembuatan kunyit asam Jawa. Tapi yang akan Ibu tekankan di sini adalah penggunaan alatnya. Jadi pembuatan asam kunyit itu bisa pembuatannya dengan menggunakan dua alat, yaitu alat tradisional dan alat modern. Kedua alat ini pasti ada di rumah kalian ya, sudah tidak asing lagi. Yang pertama ini adalah cobek. Cobek termasuk alat tradisional, ya. Yang kedua adalah blender. Blender termasuk alat penghalus modern. Kenapa disebut modern? Karena penggunaannya sudah menggunakan energi listrik. Nah, sehingga alat ini bisa bergerak sendiri. Nah, cara penggunaannya silahkan kalian baca. Bagaimana cara menggunakan cobek? Bagaimana cara menggunakan blender? Ayo, dibaca baik-baik ya. Oke, paham sampai di sini ya? Tugas kedua kalian adalah menuliskan perbedaan penggunaan kedua alat tersebut. Yang pertama cobek, yang kedua blender. Kalau kalian membacanya memahami yang tadi di atas, pasti kalian bisa menyebutkan perbedaannya. Cobek itu apa, blender juga itu apa. Bagaimana cara penggunaannya? Masing-masing silahkan tulis ya. Oke, paham sampai di sini? Baik ya, dikerjakan di buku tugas tematik kalian. Ingat ya, dikasih jeda ya, atau dikasih jarak ya, tugas 1 dengan tugas 2. Paham anak-anak? Baik. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti atau belajar tentang materi mengamati gambar, kemudian petunjuk penggunaan alat. Selamat belajar walaupun tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.